Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Inggil Lawono dari kelas 02 SAKP 004 dengan nomor induk mahasiswa 2010 11 200 581. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi logika if, and, dan or dengan video prakteknya juga. Yang pertama, penggunaan if tunggal atau sederhana. If ini berguna untuk seperti mendeskripsikan sebuah kode. Nah, misalnya seperti yang di layar sudah saya buat tabel sebagai contoh. Ada kode AKT dan manajemen. AKT sama dengan akuntansi, MNJ sama dengan manajemen. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Yaitu pertama sama dengan ketik if sebagai rumus, buka kurung, kita pencet kolom sel AKT yaitu G9. Nah, selanjutnya sama dengan tanda kutip AKT, tanda kutip lagi, selanjutnya koma. Nah, di sini tergantung dari laptop masing-masing. Jadi ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma, tergantung dari tahun Microsoft-nya. Jadi di sini saya menggunakan koma. Selanjutnya tanda kutip lagi, tanda petik akuntansi, petik koma lagi, petiknya non akuntansi, tanda petik tutup kurung, enter. Nah, yang di bawahnya tinggal teruskan saja, menggunakan rumus yang sama juga bisa, atau lebih mudahnya teruskan dari atasnya. Nah, yang kedua, cara menggunakan fungsi logika if dan and. Nah, ini bisa untuk hasil ujian atau sejenisnya, lulus atau gagal. Nah, di sini saya sudah memberi contoh. Sudah ada contoh. Misalnya, seorang calon mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai dari mikroekonomi, pengantar akuntansi, dan perpajakan bernilai A semuanya. Nah, cara menggunakan rumusnya, yang pertama sama dengan if, buka kurung, and, buka kurung lagi, kita pencet yang sel pertama dari mikroekonomi, selanjutnya sama dengan tanda kutip A, tanda kutip lagi, koma, yang pengantar akuntansi, sama dengan tanda kutip A, tanda kutip lagi, koma, dan yang sekarang perpajakan sama dengan tanda kutip A, tanda kutip lagi, tutup kurung, koma, tanda kutip, lulus, tanda kutip, koma, tanda kutip lagi, tidak lulus, atau gagal. Nah, sehabis ini kita tutup kurung, enter, gagal. Nah, yang bawahnya sama dengan menggunakan rumus atasnya, tinggal kita teruskan saja. Nah, ini kalau dilihat dari contoh mungkin kayak gampang banget buat tahu yang mana yang gagal dan lulus, tapi jika dipraktekkan langsung di sebuah pekerjaan mungkin membutuhkan data yang banyak, rumus ini berguna. Yang ketiga, cara penggunaan fungsi logika if dan or. Nah, pada dasarnya and dan or itu terlihat sangat mirip penggunaannya.
Nah, perbedaannya, jika N itu seperti yang dicontoh sebelumnya, ketiga nilai harus memiliki A semua. Dan kalau misalkan fungsi OR, itu hanya salah satu. Ini misalnya di contoh yang saya berikan. Itu seorang calon mahasiswa dinyatakan lulus jika salah satu nilai dari mikroekonomi, pengantar akuntansi, dan perpajakan bernilai A. Nah, cara penggunaan rumusnya itu sama dengan sama, sama seperti sebelumnya, if buka kurung or buka kurung lagi, kita pencet yang mikroekonomi, sel mikroekonomi sama dengan A tanda petik, koma, sel yang pengantar akuntansi sama dengan A, koma, sel perpajakan sama dengan A, tutup kurung, koma, lulus, tanda kutip, koma, gagal, tutup kurung, enter. Dan selanjutnya juga bisa diteruskan saja dari atasnya. Nah, sama seperti sebelumnya, ini berfungsi banget jika memerlukan pengoreksian untuk data yang banyak. Jika sedikit seperti ini, mungkin rumus kayak kurang efektif, tapi jika datanya sangat banyak, rumus ini sangat berfungsi. Yang terakhir, ada cara membuat grafik di Excel. Nah, cara membuat grafik di Excel, yang pertama kita butuh tabel dan data. Seperti yang sudah dicontoh, ada pria 56 orang dan wanita 44 orang. Cara membuat grafiknya, kita blok dari sel jenis kelamin sampai sel wanita dan jumlahnya. Nah, selanjutnya kita klik insert. Di insert ada bagian cards. Nah, di cards ini ada grafik batang, grafik garis, ada grafik lingkaran, dan bermacam-macam grafik lainnya. Nah, misalnya kita ingin menggunakan grafik batang, kita pencet yang kolom. Nah, di sini juga ada bermacam-macam jenisnya. Ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi, ada yang bentuk silinder, ada yang bentuk kerucut, dan piramid. Jadi kita menggunakan yang simpel aja ya, yang 3 dimensi. Menggunakan yang ini. Di sini juga ada jenis-jenisnya di setiap tipenya. Ada yang samping-sampingan, ada yang di bawah dan di atas. Kita menggunakan yang lebih mudah dimengerti, yaitu samping-sampingan aja. Dan sudah jadi. Nah, di sini ada pria dan ada wanita. Nah, di sini ada data angkanya. Pria di sini 56 orang. Berarti benar ya. Dan wanita ada 44 orang. Nah, sekian penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.